Sesi ini kita akan membahas tentang program linier. Jadi program linier itu semua berkaitan dengan garis linier atau garis lurus. Program linier itu adalah persoalan optimasi. Jadi semua yang dibahas di dalam program linier itu permasalahan-permasalahan optimasi, mencari nilai maksimum atau mencari nilai minimum. Saya menampilkan dua contoh terapannya di sini. Yang pertama di bidang pemerintahan, misalnya muncul persoalan bagaimana menentukan barang-barang yang akan diekspor agar diperoleh jumlah penerimaan devisa maksimum. Jadi supaya devisa maksimum, maka kita akan mencari atau menentukan barang-barang apa saja yang akan diekspor. Kemudian contoh yang kedua di bidang ekonomi. Para manajer produksi perlu memperhitungkan bagaimana mengelola bahan-bahan mentah yang tersedia, mesin dan gudang yang terbatas agar memperoleh jumlah produksi yang maksimum. Jadi kalau kita menginginkan produksi maksimum, kita juga harus memperhitungkan bahan-bahan mentah yang tersedia, kemampuan mesin bekerja dan gudang yang terbatas. Persoalan optimasi ini merupakan persoalan bagaimana menentukan nilai masing-masing peubah agar fungsi linearnya dari peubah tersebut menjadi maksimum atau minimum. Masing-masing peubah ini nanti disebut sebagai batasan atau kendala. Nah, nanti batasan atau kendala di dalam program linier itu berupa sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan linier. Kenapa sistem? Karena nanti kendalanya itu tidak hanya satu, bisa macam-macam. Seperti di bidang ekonomi ini ada batasan gudang yang terbatas, kemudian kemampuan mesin bekerja, kemudian bahan mentah yang tersedia. Nah, ini sudah ada 3 kendala batasan. Maka di sini berupa sistem pertidaksamaan linier. Kemudian di dalam program linier ini ada materi syarat yang harus dipelajari, yang harus dikuasai terlebih dahulu. Yang pertama adalah bisa menggambar grafik garis linier. Yang kedua, bisa menentukan arsiran dari pertidaksamaannya, karena nanti berupa sistem pertidaksamaan, maka setelah menggambar garis harus bisa menentukan arsiran dari pertidaksamaan. Kemudian yang selanjutnya adalah menggambar himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, sekarang sudah lebih dari satu garis pertidaksamaan. Kemudian yang berikutnya bisa mengubah gambar grafik menjadi sistem pertidaksamaan. Kemudian yang berikutnya bisa menentukan koordinat titik sudut perpotongan antara garis. Jadi supaya dapat titik sudutnya, titik nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, supaya optimum. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang menggambar garis linier, menggambar grafik garis linier. Misalnya ada contoh, gambarlah grafik dari persamaan 3X min 2Y sama dengan 12. Nah, pertama, kalau kita akan menggambar garis lurus, yang kita cari adalah perpotongan garis terhadap sumbu Y dan sumbu X. Di minimal 2 titik kita dapat menggambar garisnya. Maka kita sediakan tabelnya, kita buat tabel titik potong sumbu X, sumbu Y. Nah, seperti ini tabelnya. Kalau X-nya 0, itu berarti saat grafik memotong sumbu Y. X-nya kita nolkan, maka nilai Y-nya, nah ini X-nya substitusi ke sana, berarti 3 kali 0, 0. Berarti min 2Y sama dengan 12, berarti Y-nya sama dengan 12 dibagi min 2. Maka ketemulah nilai Y-nya min 6. Dari sini kita dapat titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 6. Kemudian kita mencari titik potong sumbu X, berarti Y-nya yang 0 di sini kita nolkan, berarti 3X sama dengan 12, berarti X sama dengan 12 dibagi 3, jadi ketemu 4. Maka titik potong sumbu X-nya adalah 4,0 di sini. Ini sudah dapat 2 titik, maka langkah selanjutnya adalah kita gambar grafiknya. Di sini kita gambar grafiknya. Tadi titiknya adalah 0, min 6,
Kita gambar dulu. Nah, di sini 0,6 di sini. Kemudian titik yang kedua adalah 4,0. Ini titik potong sumbu Y dipotong di 0,6. Kemudian ini sumbu X dipotong di 4,0. Kemudian dua titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Maka terbentuklah garis seperti ini. Nah, ini garisnya. Maka perhatikan persamaannya. Min 3X plus 2Y sama dengan min 12. Ini persamaan garisnya. Nah, persamaan garis kita tadi adalah 3X min 2Y sama dengan 12. Perhatikan garisnya berhimpit. Kedua garis tersebut berhimpit, berarti ini sama. Min 3X plus 2Y sama dengan min 12 itu sama dengan 3X min 2Y sama dengan 12. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini kemudian digambar tadi sudah. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan arsiran dari pertidaksamaannya. Nah, misalnya ini persamaan ini saya ubah menjadi, nah ini. Jadi pertidaksamaan 3X min 2Y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini sama dengannya saya ubah menjadi kurang dari sama dengan 12. Nah, cara menentukan arsiran, perhatikan. Yang perlu kita perhatikan adalah antara X dan Y. X itu acuan untuk arsiran sebelah kiri atau kanannya sumbu X. Kemudian sumbu Y ya. X ini acuan untuk menentukan sebelah kiri atau kanannya sumbu Y. Kemudian kalau yang Y ini acuan untuk menentukan atas atau bawah. Jadi X itu untuk menentukan kiri atau kanan sumbu Y. Kalau yang Y itu acuannya adalah atas atau bawahnya sumbu X. Nah, ini kita perhatikan 3X kurang dari 12. Nah, ini kita ambil di sini 3X kurang dari 12. Berarti kalau kita bagi dengan 3 berarti X kurang dari 4. Berarti karena kurang dari, yang penting kita perhatikan adalah X-nya positif, koefisien X positif, dan tandanya di sini kurang dari. Maka artinya yang diarsir sebelah kirinya garis. Kemudian kalau yang Y, nah ini perhatikan, min 2Y kurang dari 12. Nah ini kita kali min 1, maka jadinya 2Y lebih besar dari min 12. Jadi tanda pertidaksamaan kalau dikali min 1 maka dia akan berbalik arah menjadi lawannya. Maka sekarang yang kita pakai yang ini. Kita pakai sebagai acuan adalah ini. 2Y-nya positif, tandanya lebih dari, berarti yang diarsir adalah sebelah atas. Jadi kalau X kurang dari, berarti yang diarsir sebelah kiri. Di sini Y lebih dari, berarti yang diarsir sebelah atas. Maka sekarang kita lihat gambarnya. Kalau kurang dari, nah ini perhatikan. Tadi sebelah 3X positif kurang dari, berarti tadi sebelah kiri, karena kurang dari sebelah kiri berarti sebelah sini. Ini saya buat tandanya. Sebelah sini yang kita arsir. Kemudian Y-nya min 2Y itu tadi kurang dari, tapi kita kali min 1 jadi 2Y lebih dari. Berarti sebelah atas. Maka sebelah atas garis itu yang ini. Nah, maka yang diarsir adalah sebelah sini semuanya. Nah, yang kita arsir adalah semuanya ini. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya. HP-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau menggambar pakai GeoGebra-nya 3X min 2Y tadi kurang dari 12. Nah, perhatikan, ini arsiran kita sudah benar. Seperti itu, atau kita memakai uji titik. Kalau kita memakai uji titik berarti kita ambil salah satu titik di sebelah kiri atau kanannya garis. Misalnya titik 0,0 sembarang ya. Kita ambil titik 0,0. Ini.
0,0 ini kita substitusi ke persamaannya, ke 3x min 2y kurang dari 12 tadi. Nah ini yang di sini ya, titik yang ini. Ini saya tutup. Nah seperti itu. Kita masukkan, karena 0,0 berarti kita masukkan x-nya 0, y-nya 0. Apakah 0 itu kurang dari 12? Ya benar, berarti 0,0 di wilayah himpunan penyelesaian. Coba kalau kita memakai titik, misalnya ini, titik ini, titik D itu 5, min 1. 5, min 1 substitusi ke sini. 5-nya diganti menjadi x-nya min 1, jadi y-nya. Berarti 5 kali 3 itu 15. 15 ditambah 2, 16. 16 itu, salah, 17 ya. 15 ditambah 2 itu 17. 17 itu apakah lebih kecil dari 12? Salah. Berarti titik D di luar himpunan penyelesaian. Sekian materi sesi kali ini. Sesi berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.